Ya listener, kita bergabung sekarang dan tentunya dengan para narasumber kita yang sudah cukup aktif ya. Kita akan sapa dulu nih Pak Christian F. Guswai yang baru saja berkeliling dari Kendari, dari NTT, dari sampai Singapura ya Pak ya. Selamat pagi Pak Chris. Selamat pagi Mbak Riri. Gimana perjalanannya? Ya seru, banyak dilihat. Banyak yang dilihat, banyak yang didengar, banyak yang diimplementasikan. Banyak income kata Mbak Eti ya Mbak ya. Selamat pagi Mbak Eti. Pagi Mbak Riri. Sudah sembuh pagi, kakinya? Udah, walaupun belum ya maklum ya tulang tua. Belum bisa lari. Belum bisa lari. Kalau Pak Kris bilang itu investasi leher atas Mbak. Oh jalan-jalan. Gitu. Jalan-jalan ya. Betul. Nah, gimana hasil pengamatannya? Pasti ada yang bisa di-sharing nih dengan para pengusaha lokal kita ya. Ya khususnya kalau kita berbisnis pada sesuatu bidang, kita mesti sering-sering melihat bisnis yang sama di tempat yang lebih baik, di tempat yang lebih maju. Karena dengan demikianlah kita melihat masa depan. Kalau kita sadar bahwa kita masih tertinggal, kita melihat perkembangan di negara lain, itu sebenarnya tujuannya adalah melihat masa depan. Sebenarnya bagaimana kemajuan orang lain dibanding kita, dan itu tujuannya mengapa saya memang sering lihat atau survei ke negara lain, antara lain juga ingin melihat masa depan, kemudian menariknya ke tempat kita di negara kita, kemudian sharing kepada teman-teman, kepada klien. Ya tujuannya memang agar kemajuan itu lebih cepat kita ikuti ya, atau kita bisa copy, tidak tertinggal terlalu jauh. Jangan sampai kita kan hanya menjadi objek dari kemajuan di negara lain. Apa-apa akhirnya kita hanya menjadi follower, kita tidak pernah menjadi penemu, tidak menjadi yang memulai. Iya. Jadi itu yang terjadi selama ini kalau kita perhatikan. Ya? Oke. Nah, gimana Mbak Eti dari hasil survei, kemudian pemetaan, pengamatan yang dilakukan oleh Pak Christian, pasti kan di-sharing juga nih pada pelaku-pelaku usaha. Mau di-sharing Mbak. Mau di-sharing. Tapi yang jelas apa yang dikatakan Pak Guswai itu adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan gitu loh. Karena kembali lagi mata kita harus kita isi dengan hal-hal yang lain, dengan perkembangan-perkembangan. Ya tentunya perkembangan itu sendiri bisa kita lihat ataupun kita cari ataupun kita temukan di tempat-tempat yang lain yang sudah lebih maju tentunya gitu ya. Kalau untuk anak-anak, mungkin kalau saya nggak salah, bukannya nggak salah Pak Kris, ini yang saya lakukan untuk anak-anak saya di toko ya. Jadi terutama untuk kepala toko gitu kan, dia tuh harus sering-sering jalan-jalan gitu loh. Jalan-jalan dia harus lihat toko-toko sejenis yang seperti yang kita jalankan, di mana di situ dia banyak menimba ilmu gitu loh, dari mulai model-model fashion kalau kita main di fashion, ataupun handicraft, model apa sih yang keluar baru, kan pasti ada terus tuh yang baru ya. Mungkin di tempat kita supplier kita belum masukin nih ke kita, tapi di tempat lain dia udah masukin gitu kan. Dengan demikian kita bisa tahu gitu loh kemajuannya atau perubahannya sampai sejauh mana. Dan ini wajib ya? Wajib. Oke. Kalau mau maju wajib berubah. Ini listener, nanti kita akan berlanjut tentunya setelah ini. Listener, baru saja juga ada kemarin Indonesian Fashion Week ya. Ramai banget gitu. Jadi ini ajang promosinya juga para UMKM kita. Nah, kita kedatangan tamu juga, ini namanya Mbak Era Laraswati. Halo. Selamat pagi. Pagi. Gimana kemarin ikutan nggak ini? Oke, untuk Indonesia Fashion Week kali ini Batik Muda belum bisa berpartisipasi. Kita masih sebagai penonton dulu. Ngapain nonton? Kata Pak Kris ntar keburu tua. Enggak sih, Batik Muda kan selalu muda. Oh gitu. Ya iya. Pak Kris mencermati Indonesian Fashion Week-nya ini gimana? Iya, saya memang menyempatkan diri hadir di sana. Sebenarnya Mbak Eti juga saya ajak, teman. Oh, Mbak Eti diajak ya? Iya. Yang menarik menurut saya
melihat sebenarnya betapa banyaknya pelaku bisnis fashion ya, dari mulai yang sudah top, yang sudah branded sampai yang baru mulai. Dan saya melakukan pembicaraan dengan beberapa pelaku di sana. Ternyata ada yang masih skala rumahan, yang masih kita di Bandung, showroomnya di mana ya, di rumah, dan kemudian kita masih di Jalan Mei. Every single day, we love sharing and caring on Day FM. Produksi massal, tapi mereka Day FM, the channel that brings you up. Jadi saya melihat Indonesian Fashion Week itu. Baiklah, Day Listener, tentunya banyak jalan menuju Roma dan banyak sekali peluang-peluang usaha yang bisa diintip. Trennya sekarang ini apa nih Pak Kris yang lagi banyak diikuti oleh mereka yang ingin bergelut di bidang usaha ya? Sedang dilakukan di sana, yang tren ya tergantung yang ada di situ. Tren apa dulu ya, ada banyak tren baru di bisa dunia habis yang berkembang. Melihat yang jelas saya melihat bahwa yang pelanggan itu baru ngelihat ya, belum beli ya. Sekarang ini bisa 2 harian jadi gitu ya. Yang beli saya lihat makin personal, makin sore makin ramai ternyata ya. Saya tidak tahu yang dilakukan transaksinya, tapi saya lihat tadi terjadi transaksi yang lumayan, dan produknya kita lihat memang ternyata bisa melayani pengunjungnya juga jadi banyak sekali ya. Artinya memang saya lihat ini peluangnya menjadi besar belakangan ini kita itu, karena konsumen membutuhkan sesuatu yang dia juga banyak ternyata ya maunya. Jadi kalau dikatakan bahwa personal hanya produk import yang sesuatu yang bisa dibuat disenangi ya, tidak khusus untuk dia, sudah tidak pasaran. Dengan minggu lalu dengan saya lihat ajang Indonesian Fashion Week itu kita lihat bahkan seperti contoh sesungguhnya pasar kita kita punya kartu kredit pelaku. Kan biasa bank sudah punya desain kita juga ya. Sebenarnya platinum seperti ini, kalau gue seperti ini, atau yang biasa seperti ini. Ada peluang kemarin saya melihat buat mereka terobosan dari bank OCBC, tapi belum di Indonesia ya, di pameran-pameran Singapura. Itu mereka buka nggak terlalu banyak satu lagi ya, mengambil satu toko konsentrasi di sebuah galeri mall yang ada gitu. Jadi tapi teman-teman kita benar masuk, tadi Pak Kris bilang kita kan ajang-ajang pameran yang diadakan di JCC itu baik itu Jakarta Fashion Week ataupun pameran-pameran yang dilakukan oleh pihak BUMN ataupun dari pihak pemerintahan yang bisa kita itu pilih. Sebenarnya memang beragam sekali gitu loh. Jadi kalau tadi Pak Kus bilang dari usaha rumahan sampai desainer yang udah top ya Pak ya, ada biasanya di situ. Jadi itu suatu kumpulan yang banyak sekali, beragam sekali, dan kita memang sangat-sangat amazing gitu loh. Ternyata industri fashion kita tuh sangat baik gitu. Memang itu bermula dari statement Pak SBY ya, yang dia menyatakan kalau batik itu adalah pakaian yang sudah wajib untuk kita semua. Itu boomingnya luar biasa sekali. Tapi memang kalau seperti saya, karena memang UKM itu kan nggak cuma di bidang fashion aja, ada di handicraft dan ada di hal lain, di makanan itu banyak sekali gitu. Jadi ya mungkin yang tersirat di saya kepinginnya nggak cuma batik fashion aja gitu loh, yang bisa maju, yang bisa booming. Tetapi batik di tempat-tempat lain, di kayu, di keramik dan di lain-lain, karena kan batik itu sendiri bukan cuma fashion. Harapannya di situ gitu loh. Jadi kembali lagi, kalau masyarakat kita nggak cuma fashion aja yang disenengin, yang mulai disukai, tetapi barang-barang kerajinan kita yang produk anak bangsa disukai. Saya yakin kok gitu loh, produk kita nggak kalah dengan produk-produk dari luar. Jadi kita juga bersama Mbak Era ini ada batik ya, tetapi akan dicetak produksinya batik. Kalau batik ada yang yang kayak apa ini yang menjadi fokusnya? Kita bisa titip di situ umpamanya untuk batik muda sendiri kita memang kita pesan buat untuk siapa? desain Buat kado, kita memang fokus untuk yang simple tapi juga bisa dipakai di kalangan usia anak muda juga. Umpamanya hanya 2, sebenarnya sih target usia prime kita itu 25 sampai 35 tahun. Cuman pada perjalanannya justru banyak 35 tahun ke atas yang justru menggunakan batik kita. Seperti pelanggan loyal kami atau member yang di wilayah BSD. Di dalamnya bisa kita tulis tercetak di situ. Baik, di listener nanti kita berlanjut ya. Silakan.